Injil Yohanes, Yohanes pasal 1. Firman itu Allah. Ayat 1, pada mulanya ada firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maka terang itu bercahaya di dalam gelap, dan gelap itu tidak memahaminya. Kesaksian Yohanes, terang yang benar. Ayat 6, adalah seorang yang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, untuk menyaksikan tentang terang itu, supaya semua orang dapat percaya melalui Dia. Ia bukan terang itu, tetapi ia diutus untuk bersaksi tentang terang itu. Terang yang sebenarnya, yang turun ke dalam dunia, menerangi tiap-tiap orang. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia ini dijadikan oleh Dia, tetapi dunia itu tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya sendiri, tetapi orang yang dimilikinya itu tidak menerima Dia. Tetapi seberapa banyak yang menerima Dia, kepada mereka diberinya hak untuk menjadi putra-putra Allah, yaitu kepada mereka yang percaya akan nama-Nya. Yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari kehendak daging, juga bukan dari kehendak manusia, melainkan dari Allah. Firman menjadi daging. Ayat 14, maka firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan kami telah memandang kemuliaannya seperti kemuliaan Putra Tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Maka Yohanes memberikan kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia, yang sudah saya katakan halnya, bahwa Dia yang datang sesudah saya, itu lebih dahulu daripada saya, karena Ia sudah ada sebelum saya. Dan dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Karena hukum Taurat sudah diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah pada waktu kapanpun, Putra yang tunggal itu, yang di atas pangkuan Bapa, ialah yang sudah menyatakan Dia. Suara di padang gurun. Ayat 19, maka inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi dari Yerusalem, untuk bertanya kepadanya, siapakah engkau? Maka mengakulah ia, dengan tiada menyangkal, melainkan mengaku, saya ini bukan Kristus itu. Maka bertanyalah mereka itu kepadanya, lalu siapakah engkau, Eliakah? Dan katanya, bukan. Engkaukah nabi itu? Maka jawabnya, bukan. Lalu kata mereka kepadanya, siapakah engkau, supaya kami dapat memberi jawab kepada orang yang mengutus kami? Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Katanya, aku inilah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti kata Nabi Yesaya. Adapun mereka yang diutus itu orang Farisi. Dan mereka bertanya kepadanya, katanya, lalu mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Kristus, bukan Elia, dan bukan Nabi itu? Yohanes menjawab kepada mereka itu, katanya, saya membaptis dengan air, tetapi di antara kamu berdirilah seorang yang tidak kamu kenal. Dialah yang datang sesudah saya, yang sudah ada sebelum saya, yang tali kasutnya pun saya tidak layak membukanya. Peristiwa ini terjadi di Bet Abara, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes sedang membaptis. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Ayat 29, keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, lalu ia berkata, lihatlah, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Inilah Dia, yang tentangnya sudah saya katakan, sesudah saya akan datang seorang yang lebih dahulu daripada saya, sebab ia sudah ada sebelum saya. Saya tidak mengenal Dia, tetapi supaya ia dinyatakan kepada Israel, maka saya datang membaptis dengan air. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya,
Saya melihat roh itu turun dari surga seperti seekor merpati, dan ia tinggal di atasnya. Saya tidak mengenalnya, tetapi dia, yang mengutus saya untuk membaptiskan dengan air, berkata kepada saya, "Ke atas siapa engkau melihat roh itu turun, dan tetap tinggal padanya? Itulah dia yang membaptiskan dengan Roh Kudus." Dan saya sudah melihat dan menyaksikan bahwa dialah Putra Allah. Murid-murid Yohanes mengikut Yesus. Ayat 35, keesokan harinya, Yohanes berdiri lagi dengan 2 orang muridnya. Dan ketika dilihatnya Yesus sedang berjalan, ia berkata, "Lihat, Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar perkataannya, lalu mereka mengikut Yesus. Kemudian Yesus berpaling, dan melihat mereka mengikutinya, maka berkatalah ia kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Mereka berkata kepadanya, "Rabi," yang diterjemahkan, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Mari dan lihatlah." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan tinggal bersama dengan dia pada hari itu, waktu itu kira-kira jam 10. Salah seorang dari keduanya, yang mendengarkan perkataan Yohanes dan yang mengikut dia, adalah Andreas, saudara laki-laki Simon Petrus. Mula-mula ia mencari Simon saudaranya sendiri, lalu berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias itu," yang diterjemahkan, Kristus, artinya yang diurapi. Lalu Andreas membawanya kepada Yesus. Ketika Yesus memandangnya, ia berkata, "Engkau adalah Simon, putra Yunus. Engkau akan dinamai Kefas." Yang diterjemahkan artinya, sebuah batu. Kesaksian Filipus. Ayat 43, pada hari berikutnya, Yesus hendak pergi ke Galilea, dan ia mendapatkan Filipus, serta berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Adapun Filipus itu berasal dari Betsaida, sekota dengan Andreas dan Petrus. Filipus mendapatkan Natanael, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang tentangnya ditulis Musa dalam kitab Taurat, dan juga oleh nabi-nabi, yaitu Yesus dari Nazaret, putra Yusuf." Maka kata Natanael kepadanya, "Dapatkah sesuatu yang baik keluar dari Nazaret?" Dan Filipus berkata kepadanya, "Mari dan lihatlah." Nubuat tentang Natanael. Ayat 47, Yesus melihat Natanael datang kepadanya, dan ia berkata tentang dia, "Lihatlah, seorang Israel sejati, yang tiada tipu daya di dalamnya." Natanael berkata kepadanya, "Bagaimanakah engkau dapat mengenal saya?" Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, ketika engkau ada di bawah pohon ara itu, aku telah melihat engkau." Natanael menjawab dan berkata kepadanya, "Rabi, engkaulah putra Allah, engkaulah Raja Israel." Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Oleh sebab aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini." Dan ia berkata kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sesudah ini engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun ke atas Putra Manusia."